Selamat datang di Primatika, platform belajar yang interaktif dan menyenangkan. Di sini, kamu bisa belajar dengan cara yang lebih seru dan mudah. Ayo jelajahi ilmu, kembangkan pemahaman, dan raih masa depan gemilang. Hari ini kita akan belajar tentang percabangan if-else dalam bahasa Python. Primatika, belajar mudah, masa depan cerah. Halo teman-teman, pernah nggak kalian berada dalam situasi di mana kalian harus memilih antara dua hal? Misalnya, kalau cuaca hujan, kalian pakai payung. Tapi kalau cuacanya cerah, kalian nggak perlu payung. Nah, dalam pemrograman, konsep ini disebut percabangan if-else. Komputer juga harus bisa mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Misalnya, apakah seorang pelanggan mendapatkan diskon atau tidak? Atau apakah seorang pemain dalam game naik level atau tetap di level yang sama? Yuk kita pelajari bersama bagaimana if-else bekerja dalam dunia pemrograman. Apa itu percabangan if-else? Percabangan if-else adalah percabangan dengan dua blok pilihan instruksi. Pernyataan if-else digunakan jika kita hanya mempunyai dua kondisi yang ingin dilakukan. Dalam percabangan ini, ada dua kemungkinan. Jika kondisi terpenuhi atau true, maka lakukan instruksi 1. Jika kondisi false atau tidak terpenuhi, maka lakukan instruksi 2. Misalnya, kalau kalian mau menonton pertandingan Persib, jika uang kalian cukup, kalian bisa nonton di stadion. Namun, jika uang kalian tidak cukup, kalian harus nonton di televisi. Struktur if-else dalam pemrograman dapat digambarkan seperti berikut. Pada dasarnya, if-else digunakan untuk membuat keputusan dalam program. Jika kondisi yang dicek bernilai true, maka program akan menjalankan perintah dalam blok if. Sebaliknya, jika kondisi bernilai false, maka program akan menjalankan perintah dalam blok else. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Mark adalah seorang siswa yang ingin membeli buku di toko. Kasir mengatakan bahwa jika total belanja mencapai 100.000 atau lebih, maka Mark mendapatkan hadiah. Jika tidak, Mark tidak akan mendapatkan hadiah. Logikanya seperti ini. Soal tersebut, jika kita tuangkan dalam kode Python, maka kodenya akan seperti ini. Bagaimana cara kerja kode ini? Yang pertama, program akan meminta pengguna memasukkan total belanja. Selanjutnya, program akan mengecek apakah total belanja lebih dari 100.000. Jika benar, maka program akan menampilkan pesan, "Selamat, Anda mendapatkan hadiah." Jika tidak, program akan menampilkan pesan, "Mohon maaf, Anda tidak mendapatkan hadiah." Kita lihat contoh skenarionya. Pada skenario yang pertama, jika Mark belanja dengan total 120.000, maka program akan menampilkan, "Selamat, Anda mendapatkan hadiah." Kenapa? Karena nilai total belanja yang diinputkan oleh Mark memenuhi kondisi if yang telah ditentukan. Selanjutnya, pada skenario yang kedua, jika Mark hanya mendapatkan total belanja 50.000, maka program menampilkan, "Mohon maaf, Anda tidak mendapatkan hadiah." Perbedaan contoh ini dengan contoh pada materi if adalah ketika nilai yang diinputkan tidak memenuhi kondisi, program tidak akan menampilkan pesan apapun dan langsung selesai. Namun, dalam materi if-else, jika kondisi tidak terpenuhi, program akan menampilkan pesan alternatif sebagai respons. Selanjutnya, kita akan beralih pada contoh yang kedua. Atep ingin menonton pertandingan Persib, tapi dia harus melihat terlebih dahulu apakah uangnya cukup atau tidak. Jika uangnya lebih dari atau sama dengan Rp50.000, dia bisa menonton di stadion. Jika kurang, dia harus menonton di televisi. Kode pada soal tersebut bisa dibuat seperti ini.
Pada skenario yang pertama, jika Atep memasukkan nilai uang 85.000, maka program akan menampilkan, asik, kamu bisa nonton Persib di stadion. Namun pada skenario yang kedua, jika Atep hanya mempunyai Rp10.000, maka program akan menampilkan, sayang sekali uang kamu belum cukup, silahkan menonton di televisi. Program ini bisa digunakan untuk membantu pengguna menentukan pilihan dengan logika sederhana. Nah teman-teman, jadi dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa percabangan if-else digunakan ketika ada dua kemungkinan kondisi. Jika kondisi benar atau true, program menjalankan perintah pertama. Jika salah atau false, maka program menjalankan perintah kedua. If-else berbeda dengan if. Karena dalam if, jika kondisi tidak terpenuhi, program langsung selesai tanpa memberikan respon lain. Sedangkan dalam if-else, program tetap memberikan respon dengan menampilkan pesan alternatif. Nah, sekarang coba buat program if-else kalian sendiri dan lihat bagaimana komputer bisa mengambil keputusan. Sampai jumpa di video berikutnya.